Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian di hari ini. Maka oleh karena itu marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Saat ini kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari terima firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 49 ayat 16. Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita mendengar nama Bani Korah dalam Alkitab? Iya, Bani Korah adalah orang-orang yang berasal dari keturunan suku Lewi. Mereka mahir dalam urusan nyanyian dan penyembahan di dalam peribadahan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mazmur 49 ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Bani Korah. Sebuah mazmur yang mengandung makna yang begitu mendalam akan arti dari sebuah kehidupan. Sebuah mazmur yang menekankan akan pentingnya menjalani hidup di dalam hikmat dan pengertian akan kehendak Tuhan. Kekayaan dan kemewahan yang ada di dunia ini, satu pun tidak ada yang dapat memberikan jaminan keselamatan. Tanpa hikmat dan pengertian akan kehendak Tuhan di hidup ini, maka hidup ini akan berakhir di dalam kesia-siaan. Saudara-saudara, pernahkah membaca kitab Pengkhotbah 1 ayat 14? Di situ dikatakan begini, Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Lalu kita berkata, kalau semua adalah kesia-siaan, artinya kita tidak perlu berusaha di hidup ini. Kalau semua adalah kesia-siaan. Tidak, bukan begitu saudara-saudara. Makanya firman Tuhan berkata hidup ini perlu berhikmat dan berpengertian. Hidup ini perlu berhikmat dan berpengertian. Supaya kita tidak salah memahami firman Tuhan di hidup ini. Kita perlu berusaha di hidup ini, itu perlu. Kita perlu bekerja keras di hidup ini. Orang tua harus bekerja keras mencari uang agar bisa menyekolahkan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Anak-anak juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa perjuangan, ketekunan, dan tanggung jawab, maka tidak akan ada namanya kesuksesan. Serta dalam kehidupan bergereja juga, sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, kita harus terus memberitakan firman Tuhan serta berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Bukan berarti karena semua akan berakhir dengan kesia-siaan, sehingga kita berhenti berbuat dan berusaha. Tetapi di atas itu semua, kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan di hidup ini. Itulah yang disebut dengan berhikmat dan berpengertian. Karena dalam bacaan firman Tuhan di hari ini berkata, hanya Allah yang mampu membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati. Artinya adalah, sebagai orang-orang Kristen, kita percaya ada kehidupan yang kekal.
Dan hanya Tuhan yang dapat memberikan kehidupan yang kekal itu. Bukan yang ada pada kita di dunia ini yang dapat memberikan kehidupan yang kekal itu. Atau dengan kata lain, keselamatan hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Dia yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati menjadi sebuah pembuktian bagi dunia ini bahwa di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas firman-Mu yang masih boleh kami dengarkan di hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Dan terang-Mu yang membawa kami menemukan jalan hidup yang benar. Di saat ini kami kembali berdoa Tuhan, mendoakan kehidupan kami, saudara-saudara kami, dan jemaat yang Engkau kasihi dimanapun berada. Perlindungan dan damai sejahtera Allah kiranya melingkupi hidup seluruh jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.